Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Azizah dengan NIM 200501110093, kelas Perekonomian Indonesia C, akan menerangkan kembali mengenai jurnal yang berjudul Analisis Investasi Sektor Industri Manufaktur, Penyebabnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. Langsung saja yang akan kita bahas di sini ada 5 pembahasan, yakni yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, lalu yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini kita akan membahas mengenai penulis, jenis jurnal, dan volume dan tahun. Jurnal ini ditulis oleh Irma Maratus Solihah, Saparudin, dan Nurhayani yang berinstitusi Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Jurnal ini debut di Jurnal Paradigma Ekonomia dengan volume 12 nomor 1 Januari sampai Juni 2017. Lalu tujuan jurnal ini dibuat yakni untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi sektor industri manufaktur di Indonesia, menganalisis pengaruh investasi sektor industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Indonesia. Lalu kita akan membahas mengenai pendahuluan. Dalam proses pembangunan sektor industri dijadikan sebagai prioritas pembangunan yang diharapkan mempunyai peranan sebagai leading sektor atau sektor pemimpin bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Leading sektor ini maksudnya adalah dengan pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Industri merupakan sektor utama yang menyerap banyak investor domestik. Investasi menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi terkait dengan kontribusi yang diberikannya. Kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, peningkatan investasi menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan permintaan yang efektif. Berdasarkan sisi penawaran, peningkatan investasi merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lebih banyak cadangan modal yang kemudian berkembang dalam menentukan kapasitas produksi. Lalu kita memasuki subbab yang kedua, yakni tinjauan pustaka. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori pertumbuhan inklusif. Teori pertumbuhan inklusif ini digunakan sebagai kerangka berpikir untuk mengidentifikasi penghambat pertumbuhan dari sisi penyediaan lapangan. Dari sisi penyediaan lapangan kerja yang berasal dari pembentukan investasi. Sektor swasta di suatu daerah memiliki kelebihan tabungan yang dapat dialokasikan untuk berinvestasi. Maka investasi tersebut cenderung digunakan untuk memperluas pasar dengan menambah output dan mempekerjakan lebih banyak pekerja. Menurut Hausman, komponen yang menghambat pertumbuhan di sebuah wilayah adalah iklim investasi dan faktor apa saja yang akan mempengaruhi tingkat investasi tersebut. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang teori pertumbuhan Harrod-Domar. Menurut teori Harrod-Domar, pertumbuhan modal merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Teori ini menunjukkan sebuah kenyataan yang cenderung diabaikan oleh Keynes, yaitu pada suatu periode tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal. Maka pada masa berikutnya, perekonomian tersebut akan mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam menghasilkan barang dan jasa. Namun, teori ini juga menganggap bahwa kenaikan kapasitas produksi dan pendapatan nasional ditentukan oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian, meskipun kapasitas produksi bertambah, pendapatan nasional baru akan mengalami kenaikan hanya jika terjadi kenaikan pengeluaran masyarakat. Lalu kemudian yang ketiga ada teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan. Model pertumbuhan Solow dirancang
untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Menurut Arshad tahun 2004, dalam teori Solos One ini, capital output ratio atau COR memiliki sifat yang dinamis. Artinya, dalam menghasilkan tingkat output tertentu dibutuhkan kombinasi yang seimbang antara kapital dan tenaga kerja. Jika penggunaan kapital tinggi, maka penggunaan tenaga kerja akan rendah. Sebaliknya, jika penggunaan kapital rendah, maka penggunaan tenaga kerja akan tinggi. Selanjutnya ada teori pertumbuhan industri Kaldorian. Teori Kaldor menganggap bahwa sektor industri manufaktur merupakan mesin pertumbuhan bagi sebuah wilayah dalam meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor lain sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian Dewi tahun 2010, teori ini terdapat 3 aspek industri yang disorot. Yang pertama, pertumbuhan GDP memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan. Yang kedua, produktivitas tenaga kerja sektor industri memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan itu sendiri. Yang ketiga, pertumbuhan sektor non-industri pengolahan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan. Teori pertumbuhan industri Kaldorian ini yang kedua menyebutkan bahwa increasing return to scale hanya dapat tercipta menjadi dengan adanya akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Faktor investasi menjadi sorotan tersendiri dalam pengembangan teori, dikarenakan investasi mampu memberikan manufacturing insentif yang dapat mempercepat pertumbuhan sektor. Lalu sebab yang ketiga, kita akan membahas tentang metode penelitian dari jurnal ini. Yang pertama ada jenis dan metode data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu atau time series selama tahun 2001 sampai 2015 yang mencakup data suku bunga, nilai tukar rupiah, konsumsi rumah tangga, impor bahan baku industri manufaktur, ekspor hasil industri manufaktur, pertumbuhan ekonomi industri manufaktur, dan penyerapan tenaga kerja manufaktur. Sumber data utama adalah Badan Pusat Statistik Bank Indonesia dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada metode analisis data. Analisis dalam penelitian ini menggunakan model persamaan simultan atau simultaneous equations models oleh karena variabel-variabel yang diteliti saling berkaitan satu sama lain. Untuk pengujian digunakan model ekonometrika persamaan simultan melalui penyusunan model investasi industri manufaktur, pertumbuhan ekonomi industri manufaktur, dan penyerapan tenaga kerja industri manufaktur. Model persamaan secara bersama-sama bergantung atau jointly dependent variabel dapat dituliskan sebagai bentuk persamaan dalam penelitian ini yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut, yaitu yang pertama INV atau F SBNT-PTK PTE sama dengan F KRT INV MP, lalu PTK sama dengan F INV EKS, di mana SB sama dengan suku bunga dalam persen, lalu NT nilai tukar rupiah dalam ribu rupiah, lalu KRT konsumsi rumah tangga dalam miliar, IMP impor bahan baku industri dalam juta US dollar, lalu EKS yakni ekspor hasil industri manufaktur dalam juta US dollar, lalu INV investasi sektor industri manufaktur dalam miliar rupiah, lalu PTE pertumbuhan ekonomi industri manufaktur dalam persen, PTK penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur dalam juta orang. Sehingga persamaan simultan yang akan dianalisis dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni INV sama dengan alfa 10 plus beta 11 SB plus B 12 NT plus beta 13 PTE plus epsilon 1. Lalu yang persamaan yang kedua
rumus yang kedua yakni PTE sama dengan alfa 20 plus beta 21 KRT plus beta 22 INV plus beta 23 IMP plus epsilon 2. Lalu rumus yang ketiga yakni PTK sama dengan alfa 30 plus beta 31 INV plus beta 32 EKS plus epsilon 3 dengan keterangan yakni alfa merupakan konstanta, beta merupakan koefisien variabel, dan epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 sama dengan disturbansi atau gangguan stokastik. Lalu kemudian subbab yang keempat kita akan membahas tentang hasil pembahasan. Yang pertama yakni investasi industri manufaktur di Indonesia. Sektor industri masih menjadi tujuan utama bagi para pemodal untuk menanamkan modalnya. Sekalipun kontribusi investasi sektor tersebut berfluktuasi, namun setiap tahun masih tetap menempati urutan pertama. Oleh karena itu, sebagian besar dana pembangunan oleh pemerintah dialokasikan kepada sektor tersebut. Penanaman modal dalam negeri atau PMDN di Indonesia mengalami fluktuasi sejak tahun 2001 sampai 2005. Perkembangan investasi industri manufaktur di Indonesia selalu naik dan turun setiap tahunnya. Perkembangan tertinggi pada tahun 2001 sebesar 44 miliar 387 juta dan tahun 2003 sebesar 40 miliar 443 juta. Lalu tahun 2006 sebesar 13 miliar 152 juta. Lalu tahun 2009 sebesar 194 miliar 343 juta. Tahun 2012 sebesar 498 miliar 891 juta. Dan tahun 2015 sebesar 890 miliar 453 juta. Untuk jumlah yang paling rendah dari investasi sektor industri manufaktur di Indonesia pada tahun 2001 sampai 2005 adalah pada tahun 2006, yaitu sebesar 13 miliar 152 juta, dan jumlah terbesar pada tahun 2015 sebesar 890 miliar 453 juta, yang pada tahun 2014 sebesar 590 miliar 347 juta. Perkembangan investasi industri manufaktur di Indonesia ini selalu naik dan turun setiap tahunnya. Perkembangan tertinggi pada tahun 2007 dan perkembangan terendah pada tahun 2010. Lalu kemudian ada pertumbuhan ekonomi industri manufaktur di Indonesia. Dalam 15 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi industri manufaktur di Indonesia berfluktuasi tetapi cenderung tumbuh melambat. Dalam periode 2001 sampai 2015 selalu mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu tinggi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 tercatat sebesar 4,60%. Pada tahun 2007, perekonomian Indonesia dibayangi oleh gejolak eksternal sebagai efek dari terjadinya krisis di Amerika Serikat. Untungnya, perekonomian Indonesia masih dapat mencatat prestasi yang cukup baik. Hal ini tercermin pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2011 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 6,14%, lebih tinggi bila dibanding dengan tahun 2010 yang sebesar 4,74% dan tahun 2009 yang sebesar 2,21%. Pada tahun 2012, perekonomian Indonesia sektor industri manufaktur kembali mengalami penurunan sebesar 5,52% dan hingga tahun 2013 melambat di besaran 4,37%. Kondisi penurunan terus berlanjut hingga pada tahun 2015 menjadi 4,25%. Dari penjelasan di atas, maka grafik terlihat bahwa perkembangan investasi manufaktur di Indonesia selalu naik dan turun setiap tahunnya. Perkembangan tertinggi pada tahun 2004 dan perkembangan terendah pada tahun 2009. Lalu selanjutnya ada penyerapan tenaga kerja industri manufaktur di Indonesia. Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah real dari tenaga kerja yang dikerjakan dalam unit usaha. Sektor pertanian masih mendominasi struktur tenaga kerja di Indonesia karena merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2003, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan mencapai 46,40% dari total keseluruhan penduduk yang bekerja.
Namun sejalan dengan perkembangan zaman, sektor ini mulai ditinggalkan dan beralih ke sektor lain. Hal ini terlihat perkembangannya selama periode 2001 sampai 2015, di mana persentase jumlah penduduk yang bekerja pada sektor ini mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 tercatat sebesar 33,20%, yang pada tahun sebelumnya, pada tahun 2014, sebesar 34%. Dari tahun ke tahun, penyerapan tenaga kerja sektor industri semakin berfluktuasi. Pada tahun 2001, penyerapan tenaga kerja industri sebesar 12.086.000 orang dari tenaga kerja total, yaitu 90.807.000 orang. Pada tahun 2002 mengalami kenaikan sebesar 12.109.000 orang atau 0,19%. Pada tahun berikutnya mengalami kenaikan hingga pada tahun 2012 sebesar 15.367.000 orang dengan persentase 5,68%. Kemudian kembali berfluktuasi hingga pada tahun 2015 sebesar 15.255.000 atau 0,03, yang sebelumnya 15.254.000 orang yaitu pada tahun 2014. Perkembangan penyerapan tenaga kerja industri manufaktur tertinggi yaitu pada tahun 2010 sebesar 7,67%, yang pada tahun 2009 sebesar 2,31%. Sedangkan penyerapan tenaga kerja terendah pada tahun 2003 sebesar min 5,07%, yang pada tahun sebelumnya yaitu 2002 perkembangannya sebesar 0,19%. Lalu kita lanjutkan pada estimasi persamaan simultan. Ada 3 masalah identifikasi pada persamaan simultan, di mana masing-masing permasalahan identifikasi tersebut kita dapat mengetahui metode apa yang tepat untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan simultan yang kita temui. Pada suatu persamaan simultan dapat diidentifikasi atau dapat diuji, dapat dibuktikan dengan metode pengujian. Kondisi order yang didasarkan atas kaidah perhitungan variabel-variabel yang dimasukkan ke dalam dan dikeluarkan dari suatu persamaan tersebut. Dari model struktural yang telah disusun pada persamaan investasi industri manufaktur atau INV, pertumbuhan ekonomi sektor industri manufaktur atau PTE, lalu penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur atau PTK. Berdasarkan kondisi order, persamaan dalam model struktural yang diformulasikan 3 persamaan yaitu INV, PTE, dan PTK dapat diidentifikasikan secara berlebih atau artinya over-identified seperti pada tabel seperti ini. Bisa kita lihat bahwa berdasarkan tabel 1, untuk dapat menghasilkan nilai parameter persamaan simultan yang tepat, maka digunakan metode kuadrat terkecil 2 tahap atau two stage least square atau 2SLS. Lalu selanjutnya ada uji simultanitas. Kondisi simultanitas pada suatu sistem persamaan simultan perlu dilakukan uji simultanitas untuk menentukan apakah terjadi bias simultanitas atau tidak. Jika tidak ada persamaan simultan atau masalah simultanitas, estimator OLS akan menghasilkan estimator yang konsisten dan efisien. Di lain pihak, jika ada simultanitas, estimator OLS tidak konsisten. Di lain pihak, jika ada simultanitas, estimator OLS tidak konsisten. Untuk mengetahui secara konkret situasi ini, kita dapat menggunakan uji spesifikasi Hausman. Keputusan dalam uji spesifikasi Hausman ini adalah membandingkan antara nilai T statistik dan residual yang dimasukkan dalam persamaan dengan nilai T tabel. Jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel, maka persamaan tersebut mengalami masalah simultan. Berdasarkan ketentuan uji spesifikasi Hausman, maka diregresikan persamaan reduce form hasil regresi persamaan PTK dan didapatkan residualnya dan diregresikan ke persamaan PTE. Kemudian didapatkan
residual PTE dan diregresikan kembali ke persamaan INV, sehingga hasil uji simultanitas didapatkan sebagai berikut. Pada tabel uji simultanitas dapat dilihat bahwa persamaan PTE industri manufaktur atau hasil regresi dengan residual PTK, nilai T statistik sebesar 1,35 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,2063. Jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel, maka model tersebut dapat disimpulkan mengalami masalah simultan karena 1,35 lebih besar dari T tabel pada taraf nyata sebesar 10%. Pada persamaan INV atau hasil regresi dengan residual PTE, nilai T statistiknya sebesar 1,40 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,1917, maka didapatkan nilai T statistik yang lebih besar dari T tabel pada taraf nyata 10%, maka model tersebut dapat disimpulkan mengalami masalah simultan. Lalu yang ketiga ada uji eksogenitas. Keputusan dalam uji eksogenitas ini adalah berdasarkan pada nilai F statistik yang dibandingkan dengan nilai F tabel. Dengan mengujikan uji F, kita menguji hipotesis bahwa F statistik pada persamaan sama dengan 0. Jika hipotesis ini ditolak, maka persamaan dapat dianggap endogen, tetapi jika tidak ditolak, maka tidak dapat dianggap sebagai endogen. Uji eksogenitas ini hasil regresi antara persamaan struktural dan fitted value variabel endogen. Dapat kita lihat dari tabel 3 ini, yakni hasil uji eksogenitas pada tabel bahwa pada persamaan INV memiliki F statistik 2,83 dengan nilai probabilitas 0,0825. Ini menunjukkan bahwa persamaan INV dapat dianggap eksogen. Persamaan PTE memiliki F statistik sebesar 2,69 dengan nilai signifikan 0,0923. Ini membuktikan bahwa persamaan PTE bersifat eksogen dan persamaan PTK memiliki F statistik sebesar 45,83 dengan nilai signifikan 0,00. Berarti persamaan PTK bersifat endogen. Berdasarkan hasil uji tersebut terlihat bahwa ketiga variabel dalam persamaan di atas satu bersifat endogen dan yang kedua bersifat eksogen. Lalu dengan ketiga uji tersebut, maka hasil estimasi persamaan simultan ini mendapatkan hasil penelitian ini menggunakan metode two-stage least square atau 2LSL SLS yang akan memperlihatkan hubungan antara rumusan masalah persamaan investasi industri manufaktur, pertumbuhan ekonomi industri manufaktur, dan penyerapan tenaga kerja industri manufaktur. Setelah dilakukan pengolahan data, maka didapatkan hasil estimasi dan hasil uji untuk persamaan investasi industri manufaktur, pertumbuhan ekonomi industri manufaktur, dan penyerapan tenaga kerja industri manufaktur sebagai berikut. Yang pertama, hasil persamaan investasi industri manufaktur. Berdasarkan hipotesis yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa investasi industri manufaktur dipengaruhi oleh SB, MT, dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap investor sektor industri manufaktur. Dapat kita lihat di PPT bahwa dalam tabel 4 ini dari hasil regresi menunjukkan nilai koefisien determinasi R atau R² sebesar 0,87, yang berarti bahwa variabel dalam persamaan ini suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perkembangan investasi sektor industri manufaktur sebesar 87,06%, sedangkan sisanya 12,94% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Lalu yang kedua ada hasil estimasi persamaan pertumbuhan ekonomi. Persamaan kedua yaitu persamaan PTE industri manufaktur. Hasil estimasi dan hasil uji untuk persamaan ini seperti pada tabel berikut ini. Di tabel 5 ini dapat kita lihat bahwa
Regresi persamaan PTE industri manufaktur di atas menunjukkan hasil nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,2734 yang berarti bahwa variabel dalam persamaan ini konsumsi rumah tangga, investasi industri manufaktur, dan impor bahan baku industri mempengaruhi perkembangan PTE industri manufaktur sebesar 27,34 sedangkan sisa 27,34%, sedangkan sisanya 72,66% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model. Lalu selanjutnya ada hasil estimasi persamaan penyerapan tenaga kerja. Berikut persamaan ketiga, yaitu persamaan penyerapan tenaga kerja, hasil estimasi dan hasil uji untuk persamaan ini pada tabel berikut ini. Di tabel 6 ini dapat dikatakan bahwa penyerapan tenaga kerja di atas menunjukkan hasil nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,8935 yang berarti bahwa variabel dalam persamaan ini investasi industri manufaktur, impor, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi penyerapan tenaga kerja industri manufaktur sebesar 89,35%, sedangkan sisanya 10,65% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model. Berdasarkan hasil perhitungan statistik, dapat diketahui nilai koefisien tiap-tiap variabel dari persamaan simultan sehingga dapat diketahui hubungan dan besarnya pengaruh yang diberikan tiap variabel-variabel. Berdasarkan hasil regresi data dengan menggunakan metode 2SLS atau two stage least squares, pembahasan terhadap hasil estimasi akan diuraikan sebagai berikut, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi investasi sektor industri manufaktur di Indonesia. Yang pertama, pengaruh suku bunga terhadap investasi industri manufaktur di Indonesia. Variabel suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap investasi industri manufaktur di Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang mengacu pada teori pertumbuhan inklusif yang menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi investasi berdasarkan kebijakan moneter yaitu suku bunga, dan juga mengacu pada teori klasik yang menyatakan bahwa keputusan apakah suatu investasi akan dilakukan atau tidak tergantung dengan tingkat suku bunga yang merupakan biaya dari penggunaan dana. Berdasarkan nilai T statistik, suku bunga mempunyai angka yang tidak signifikan di atas nilai probabilitas signifikan 0,05 atau alfa sama dengan 5%, yaitu sebesar 0,4425, yang berarti bahwa variabel suku bunga berpengaruh tidak signifikan terhadap investasi industri manufaktur di Indonesia. Lalu pengaruh yang kedua, yakni pengaruh nilai tukar terhadap investasi industri manufaktur di Indonesia. Variabel nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap investasi industri manufaktur di Indonesia. Hal ini berdasarkan sesuai dengan T statistik nilai tukar Rp ke US dollar mempunyai angka yang signifikan di bawah nilai probabilitas signifikan 0,05 atau alfa sama dengan 5%, yaitu sebesar 0,167, yang berarti bahwa variabel ini bahwa variabel nilai tukar ini berpengaruh signifikan terhadap investasi industri manufaktur di Indonesia. Koefisien hasil regresi nilai tukar rupiah diketahui, nilai regresinya sebesar 69,8, yang berarti nilai ini mempunyai arti bahwa apabila variabel lain dianggap tetap, maka kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 1 US dollar maka menyebabkan kenaikan investasi industri manufaktur di Indonesia sebesar 69,8 miliar rupiah. Lalu pengaruh berikutnya ada pengaruh PTK industri manufaktur terhadap investasi industri manufaktur di Indonesia. Variabel PTK industri manufaktur menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap investasi industri manufaktur di Indonesia sesuai dengan nilai T statistik PTK industri manufaktur yang mempunyai angka yang sangat signifikan di bawah nilai probabilitas signifikan 0,05 atau alfa sama dengan 5%, yaitu sebesar 0,0007, yang berarti kurang dari 0,05, yang berarti bahwa variabel PTK industri manufaktur berpengaruh signifikan terhadap investasi industri manufaktur di Indonesia.
Kemudian nilai koefisien regresi PTK industri manufaktur di Indonesia PTK industri manufaktur sebesar 0,12, yang berarti nilai ini mempunyai arti bahwa apabila variabel lain dianggap tetap, maka kenaikan PTK industri manufaktur sebesar 1 juta orang maka akan menyebabkan kenaikan nilai investasi industri manufaktur sebesar 0,12. Lalu pengaruh selanjutnya ada pengaruh investasi sektor industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi sektor industri manufaktur di Indonesia. Variabel investasi sektor industri manufaktur berpengaruh signifikan terhadap PTE industri manufaktur. Hal ini sesuai dengan nilai T statistik pada uji T yang menunjukkan bahwa investasi industri manufaktur yang mempunyai angka dengan yang signifikan di bawah nilai probabilitas signifikan 0,05 atau alfa sama dengan 5%, yaitu sebesar 0,031, yang berarti bahwa variabel investasi industri manufaktur berpengaruh signifikan terhadap PTI industri manufaktur di Indonesia. Lalu pengaruh selanjutnya yakni pengaruh investasi sektor industri manufaktur terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Indonesia. Berdasarkan nilai hasil uji T, diperoleh keterangan bahwa variabel investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri secara signifikan. Variabel investasi industri manufaktur mempunyai angka yang signifikan di bawah nilai probabilitas signifikan atau 0,05 alfa sama dengan 5%, yaitu sebesar 0,449, yang berarti bahwa variabel investasi industri manufaktur berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri manufaktur di Indonesia. Lalu kita memasuki subbab yang terakhir yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari artikel ini yakni yang pertama, investasi industri manufaktur secara simultan dipengaruhi oleh suku bunga atau SB, nilai tukar atau NT, dan penyerapan tenaga kerja industri manufaktur atau PTE secara parsial dipengaruhi oleh nilai tukar atau NT dengan angka yang signifikan di bawah nilai probabilitas signifikan alfa sama dengan 5%, yaitu sebesar 0,167, dan pertumbuhan ekonomi industri manufaktur atau PTE dengan nilai probabilitas sebesar 0,00007. Lalu yang kedua yakni investasi industri manufaktur atau INV mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi industri manufaktur dengan angka yang signifikan di bawah nilai probabilitas signifikan alfa sama dengan 5%, yaitu sebesar 0,0371. Lalu yang ketiga, investasi industri manufaktur atau INV mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi industri manufaktur dengan angka yang signifikan di bawah nilai probabilitas signifikan alfa sama dengan 5%, yaitu sebesar 0,449. Kemudian saran. Terdapat dua saran di sini. Yang pertama yakni untuk menarik investasi yang nantinya akan mampu mendorong perbaikan kinerja sektor industri, maka pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan tata kelola ekonomi dari sisi barang publik. Barang publik tersebut tidak semata-mata hanya disediakan, namun diperlukan perawatan agar manfaat yang dihasilkan oleh barang tersebut tidak semakin berkurang di kemudian hari. Ketika barang publik tersedia, maka kegiatan ekonomi akan efisien dan mendorong kegiatan investasi, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri. Lalu yang kedua, untuk mendayagunakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan rendah atau low skill, pemerintah daerah dapat melakukan diversifikasi produk sektor industri pengolahan dengan cara membuat unit pengembangan aktivitas bisnis yang mengarah pada industri padat karya yang nantinya akan mampu menampung tenaga kerja yang berketerampilan rendah tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun kurang jelas dalam menerangkan, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Saya Fitri Nur Azizah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.